Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala karunia-Nya, atas segala perjuangan beliau, kita bisa merasakan indahnya Islam hari ini. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama dengan Pak Imam Bukhari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tema tentang beriman kepada hari akhir. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, materi ini merupakan materi yang sangat penting karena beriman kepada hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Pengertian beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini tentang adanya hari di mana alam ini akan berakhir, seluruh kehidupan akan berakhir, dan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, kemudian secara bahasa kebangkitan atau hari akhir, Allah menyebutkan beberapa nama dalam hari akhir. Yang pertama disebut dengan yaumul akhir, yaitu hari di mana seluruh alam, seluruh kehidupan ini akan berakhir. Ya, ini namanya disebut dengan nama hari akhir atau yaumul akhir. Yang kedua, yaumul hisab. Ya, yaumul hisab adalah hari perhitungan di mana semua amal manusia akan dihitung di situ. Yang amal baiknya, yang amal buruknya semuanya akan dihitung oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, di mana seluruh makhluk, terutama manusia, setelah dimatikan oleh Allah akan dibangkitkan nanti di yaumul akhir. Yang selanjutnya adalah yaumul hasrah. Yaumul hasrah adalah hari penyesalan, di mana manusia akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa di masa itu, di mana taubat-taubat yang dilakukan tidak lagi berguna bagi mereka karena sudah terlambat. Mereka menyesal karena dosa-dosa yang telah dilakukan selama di dunia. Mereka menyesal karena banyak meninggalkan perintah-perintah Allah ketika di dunia. Yang selanjutnya adalah yaumul haq. Yaumul haq artinya hari yang sudah pasti kedatangannya, tidak diragukan lagi bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa hari akhir itu pasti ada. Dan orang-orang beriman wajib mengimani ini. Kecuali orang-orang kafir, mereka tidak meyakini akan adanya hari akhir. Yang selanjutnya adalah yaumul hasyr, yaitu hari pengusiran, di mana waktu itu manusia diusir atau diturunkan dari kedudukan atau jabatannya. Tidak penting lagi ketika itu, jabatan apapun tidak penting lagi, posisi apapun tidak penting lagi. Yang penting adalah posisi kita, kedudukan kita di hadapan Allah. Yang penting adalah amalan-amalan kita ketika di dunia. Yang selanjutnya adalah yaumul ma'lum, yaitu hari yang diketahui, hari yang telah diketahui kedatangannya. Orang sudah banyak tahu tentang adanya hari akhir, tapi tidak banyak orang yang kemudian mengimani dengan penuh keyakinan tentang adanya hari akhir itu. Yang selanjutnya adalah yaumul jaza, yaitu hari pahala, yaitu hari di mana pahala-pahala manusia akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang selanjutnya adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, hari di mana keadilan akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ketika manusia di dunia tidak bisa mendapatkan keadilan, maka keadilan di sisi Allah di akhirat nanti adalah keadilan yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya adalah yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Dibalaslah semua amalan manusia ketika di dunia. Kebaikannya akan dibalas oleh Allah, keburukannya dibalas oleh Allah. Bahkan kebaikan sekecil zarah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di yaumuddin ini manusia akan merasakan apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Ketika di dunia dia berbuat kebaikan, maka di akhirat nanti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya, ketika di dunia dia banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya, ketika tidak bertaubat, maka dia akan merasakan balasan yang setimpal atas perbuatannya itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa surah yang berkaitan dengan hari akhir ini. Yang pertama surah Al-Qariyah, artinya pukulan yang keras.
Yang kedua surah Al-Waqi'ah, arti kejadian atau hari di mana peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di hari itu. Yang ketiga Al-Ghasyiyah, yang meliputi atau hari yang meliputi, hari di mana peristiwa-peristiwa yang luar biasa meliputi seluruh manusia. Yang ketiga Al-Haqqah, yaitu hari yang pasti, di mana pasti terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah tentang hari akhir ini. Yang selanjutnya As-Sa'ah, atau waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Azifah, semakin dekat atau hari akhir semakin dekat. As-Sakhah, yaitu sangkakala yang ditiup, peristiwa sangkakala yang ditiup oleh Israfil yang memangkapkan telinga, ya. Kemudian Allah menyebutkan beberapa tandanya, ya, tanda tentang munculnya hari akhirat itu. Allah tidak menyebutkan kapan waktunya, tapi Allah menyebutkan menjelang munculnya hari akhirat itu, menjelang tibanya hari akhirat itu, Allah munculkan tanda-tandanya. Tanda yang pertama, ya, munculnya sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Jadi sebelumnya ada peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang tidak terbayangkan oleh manusia kemudian muncul di zaman ini, ya. Kemudian orang yang telanjang kaki dan pengembala kambing sekarang berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Nah, sangat kita lihat bagaimana sekarang gedung tertinggi itu ada di Jazirah Arab, yaitu Burj Khalifa. Itu bukti bahwa orang yang dulunya tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan miskin kehidupannya, kemudian sekarang mereka menjadi orang kaya dan membangun gedung tertinggi di dunia. Kemudian munculnya wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Itu wanita-wanita yang memakai pakaian tapi ketatnya luar biasa sehingga seperti tidak mengenakan pakaian. Kemudian benda keras berbicara, alat komunikasi, ya. Di sini ada benda keras berbicara, alat komunikasi dan seterusnya. Kemudian ilmu agama dicabut ilmu agama dengan apa? Dengan meninggalnya para ulama, dengan meninggalnya orang-orang yang berilmu. Kemudian ilmu agama dicabut dari situ. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, ya, waktu terasa begitu cepat. Sehingga hari ini kita bisa melihat hampir setiap bulan, setiap tahun di berbagai negara terjadi gempa bumi dan waktu terasa begitu cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang selanjutnya adalah fitnah yang terjadi begitu merajalela di sekeliling kita. Luar biasa kemaksiatan terjadi di sekeliling kita yang merupakan, ya, maksiat yang sulit dicegah hari ini. Kemudian terjadinya riba yang merajalela. Riba terjadi di mana-mana. Kemudian terjadi perzinahan yang dianggap lumrah. Sekarang kita lihat banyak orang yang menganggap perzinahan itu dianggap lumrah, sehingga di sekeliling kita banyak orang yang berzina dengan begitu terang-terangan, ya, begitu santainya, begitu, ya, sehingga luar biasa di sekeliling kita banyak terjadi kemaksiatan. Kemudian tanda-tanda terjadinya kiamat kubro. Yang pertama munculnya Al-Masihud Dajjal. Yang kedua terjadi gerhana di timur, barat dan di Jazirah Arab, ya. Ini sudah terjadi. Kemudian yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian yang keempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan selanjutnya keluarnya api dari Aden, ya. Kemudian munculnya hewan besar, ya, yang bisa berbicara. Kemudian munculnya asap atau ad-dukhan. Nah, anak-anak sekalian, kemudian Allah berikan kalau, ya. Nah, bagaimana awal mula terjadinya hari kiamat itu? Hari kiamat itu dimulai dengan apa? Hari kiamat itu dimulai dengan alam barzakh. Setelah manusia dicabut nyawanya oleh Allah, dia meninggal, kemudian dia masuk ke alam akhirat yang pertama, yaitu alam barzakh atau alam pemisah antara ruh dan jasad, alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah namanya alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur ini manusia akan mulai mendapatkan apa yang dituainya ketika di dunia, ya. Masa penantian di alam barzakh itu pun berbeda-beda. Orang-orang beriman akan merasakan terasa singkat. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman merasakan kehidupan di alam barzakh yang begitu lama dalam penantian. Nah, oleh karena itu beruntungnya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian setelah alam barzakh, Allah akan menggiring kita ke alam selanjutnya, yaitu alam mahsyar atau pada mahsyar.
Di padang mahsyar ini Allah mengumpulkan seluruh manusia dari generasi awal sampai generasi akhir nanti. Di sanalah matahari didekatkan. Kemudian di sanalah ada karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan azab atau kesusahan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang beriman akan merasakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya adalah alam hisab. Di alam hisab ini Allah akan memperhitungkan seluruh amalan manusia. Kebaikannya akan dihitung oleh Allah, keburukannya juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperlihatkan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah alam mizan, yaitu timbangan amal manusia. Amalan-amalan itu akan ditimbang oleh Allah. Beratnya amalan itu tergantung dari masing-masing manusia yang ketika hidup di dunia. Kemudian yang terakhir adalah setelah alam mizan tadi itu adalah alam surga atau neraka. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang amal kebaikannya banyak akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang di dunianya tidak beriman kepada Allah, banyak bermaksiat kepada Allah, banyak dosa-dosanya lebih banyak, akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam, akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah kita beriman kepada hari akhir ini. Yang pertama, sebagai motivator untuk kita rajin-rajin beribadah kepada Allah. Karena ibadah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, motivator untuk beramal soleh, selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang tercela. Yang ketiga, motivator kita untuk senantiasa hidup dengan hati-hati dan waspada. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan yang keempat adalah untuk motivator untuk berani dalam kebenaran dan rela berkorban. Karena apa? Kebenaran yang kita bela dan pengorbanan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Yang terakhir adalah kita dengan beriman kepada hari akhir, kita akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup. Karena apa? Dengan beriman kepada hari akhir, kita meyakini setiap kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil, pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Inilah hal sekalian pembahasan kita tentang yaumul akhir. Jika kita beriman kepada hari akhir, kita beriman tentang datangnya hari akhir, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir itu. Memperbanyak bekal kita untuk menghadapi hari akhir itu. Memperbanyak amalan kita agar kelak di yaumul akhir ketika kita berhadapan dengan Allah, kita sudah punya bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mawas diri dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dengan hadirnya, dengan datangnya, dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Mari kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.